1,5 tahun kinerja Rektor bersinergi dan berinovasi demi negeri. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan Profesor Karomani di sini. Pemirsa, selama 1,5 tahun menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani telah banyak sekali melakukan banyak hal yang tentunya dapat kita sebut sebagai prestasi yang sangat membanggakan. Beberapa di antaranya ialah pengelolaan kembali SMA YP Unila, penambahan jumlah guru besar dalam skala yang luar biasa, menjadi Ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, dan tentunya masih banyak sekali prestasi lainnya. Yang kini sedang menjadi perhatian masyarakat ialah pengelolaan kembali SMA YP Unila. Lantas, Prof, muncul pertanyaan pada masyarakat, mengapa SMA YP Unila kembali dikelola oleh Unila, dan apakah tujuan dan dampak dari pengelolaan kembali SMA YP Unila tersebut? Oh iya, terima kasih. Jadi saya memang dari awal ingin menertibkan aset-aset Unila. Jadi Unila ini luar biasa, lebih 1 triliun asetnya kalau kita hitung-hitung ya. Tetapi ada beberapa yang memang harus kita tertibkan, termasuk YP Unila. YP Unila bukan berarti terpisah secara administratif dari Unila, karena YP Unila itu sebetulnya bagian tak terpisahkan dari Unila. Misalnya, rektor itu otomatis ex officio sebagai ketua pembina, ya. Hanya memang karena sudah begitu lama, sudah puluhan tahun, kemudian pengurusnya juga sudah mulai tidak lengkap lagi, jadi kita revitalisasi kepengurusannya, kita rombak agar betul-betul menjadi lebih efisien dan efektif pengelolaan YP Unila. Dan kemarin kita lihat bahwa YP Unila itu asetnya sebetulnya luar biasa, di atas 40 miliar ya, aset YP Unila itu. Dan saya kira itu kalau kita tata demikian rupa, pengelolaannya efektif, efisien, itu akan mendapatkan keuntungan bagi Unila. Terutama nanti YP Unila itu bagaimanapun kalau dari sisi aturan main, YP Unila itu entitas yang terpisah dari Unila karena dia bentuk yayasan. Jadi tidak bisa Unila misalnya mengakui aset Unila, aset YP Unila yang 40 miliar itu bagian dari Unila. Tidak bisa itu. Karena yayasan itu entitas yang terpisah. Karena itu saya mengambil terobosan bahwa aset Unila akan kita hibahkan, akan kita balik nama menjadi aset Unila. Sekarang sedang proses di notaris, jadi nanti barang milik negara, gitu loh. Jadi kalau sudah menjadi itu, maka KSO atau kerjasama operasional atau apapun namanya dengan Unila, nanti Unila mendapatkan income yang besar, begitu. Selama ini kalau tidak salah, Unila itu dengan aset Unila 40 miliar lebih itu setahun hanya dapat 80 juta. Itu sangat merugikan Unila sebetulnya menurut saya. Nah, setelah nanti asetnya kita balik namakan atau hibahkan ke Unila, ke negara, maka YP Unila harus sewa. Sewa gedung, sewa tanah dengan Unila. Tentu bukan lagi 80 juta, tetapi mungkin 1 miliar lebih nanti, 1 tahun. YP Unila berkontribusi terhadap Unila. Nah, ini belum pernah dilakukan. Jadi, saya kira memang kita harus melakukan penataan aset-aset itu supaya pendapatan Unila itu bisa meningkat. Karena saya katakan tadi, sehebat apapun kalau kita dihadapkan pada berbagai kesulitan finansial, maka universitas tidak bisa bergerak leluasa ya. Anda lihat misalnya universitas-universitas di Jawa yang besar, itu betul-betul besar. Intinya apa? Keuangannya lumayan besar. Sebut saja misalnya Universitas Brawijaya, di atas 1 triliun. Begitu juga IPB, di atas 1 triliun. Jadi kalau Unila hanya ratusan miliar, susah untuk maju, gitu loh. Karena itu, menata aset bagian dari usaha kita bersama untuk menaikkan income Unila, supaya operasional Unila ke depan betul-betul leluasa, ya itu. Jadi memang kita sedang tata aset itu, termasuk aset yang di belakang BNI, yang di BNI 46 itu kan
Saya kira itu aset Unila yang harus kita tertibkan ya. Saya kira itu ada beberapa rumah, mungkin bukan rumah saja tetapi tanah ke belakang itu barangkali lebih dari 2 hektar ya. Kalau itu kita misalnya berdayakan untuk kepentingan dormitori atau asrama mahasiswa, itu luar biasa bisa mendatangkan pendapatan untuk Unila. Bayangkan Unila katakanlah menerima 10.000 mahasiswa tiap tahun. Pertanyaan saya, anak-anak 10.000 mahasiswa itu makan di mana? Kos di mana? Mencuci laundry-nya di mana? Pasti bukan di Unila loh, di seputaran Kampung Baru toh. Jadi Unila tidak dapat berkah apa-apa dari jumlah 10.000 tiap tahun itu. Yang dapat berkah seputar Kampung Baru di tempat-tempat lain. Unila tidak punya. Padahal kalau di tempat lain misalnya di IPB, begitu mahasiswa itu masuk semester pertama dan kedua, wajib hukumnya tinggal di asrama. Bayangkan Anda misalnya 4 juta saja satu orang, ya 1 tahun nih, bukan 1 semester, berarti kan 2 juta 1 semester, 4 juta kali 10.000, 40 miliar uang bisa kita dapatkan. Dan saya sebagai rektor betul-betul mewajibkan kalau ada dormitori atau asrama yang kapasitasnya bisa 10.000 orang itu, saya wajibkan semua mahasiswa semester 1, 2 tahun pertama wajib hukumnya tinggal di asrama. 40 miliar tuh dari sewanya saja. Belum lagi misalnya makan di situ, mereka mengeluarkan kos untuk laundry-nya di situ dan seterusnya. Berapa puluh miliar uang yang didapatkan Unila jika Unila menertibkan aset dan bisa memanfaatkan aset itu, Mbak. Jadi memang saya punya komitmen, meskipun ini tidak populer ya, tidak populer, tidak semua orang suka, tapi apa boleh buat. Saya paling suka membuat legacy, warisan. Selama memimpin itu apa yang sudah kita lakukan? Bukan ditentukan oleh berapa lama kita memimpin, tapi selama kita memimpin apa yang kita torehkan. Itu buat saya lebih penting ya. Karena itu saya tetap akan melanjutkan penataan aset Unila ini. Saya kira itu. Baik Pak, berbicara tentang penataan aset Universitas Lampung, itu semua berhubungan dengan efektivitas pengelolaan ya Pak ya. Tadi ada disinggung sedikit tentang keuntungan yang akan diperoleh Universitas Lampung jika IYP Unila kembali dikelola oleh Unila. Lantas, apakah ada keuntungan yang akan diperoleh oleh IYP Unila jika mereka kembali dikelola oleh Universitas Lampung, Pak? Apakah dari segi kerjasama atau bagaimana? Oh iya, saya kira Unila harus hadir di IYP Unila ya. Kemarin juga saya bersyukur bahwa jalur undangan yang selama ini tidak pernah mengcover IYP Unila, akhirnya kemarin itu lebih dari 50 orang saya kira masuk di jalur undangan di Universitas Lampung ya. Dan termasuk kedokteran, kalau tidak salah 2 orang masuk ke kedokteran. Nah tentu kita akan memperkuat proses-proses akademik di IYP Unila. Saya sudah membuat tim penjaminan mutu dan itu akan mengawal, bahkan kita baru kali ini membuat kelas unggul Mbak. Jadi IYP Unila memiliki kelas unggul ya. Dan itu satu usaha bahwa kualitas IYP Unila nanti mudah-mudahan menjadi terdepan. Karena kita punya sumber daya manusia yang luar biasa ya, utamanya di FKIP. Banyak dokter, profesor pendidikan. Masa kita kalah sama yang lain? Nah, jadi saya ingin betul-betul bersinergi supaya kualitas IYP Unila menjadi terdepan di Provinsi Lampung. Saya kira itu. Jadi dengan adanya pengelolaan kembali IYP Unila oleh Universitas Lampung ini tentunya bukan hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi juga kedua belah pihak ya pemirsa, baik dari Universitas Lampung dan juga dari SMA IYP Unila sendiri. Baik Pak, dengan adanya aset Unila yang melimpah ini, seberapa besarkah pengaruh aset-aset tersebut dalam pembangunan dan perkembangan Unila? Oh iya, sangat berpengaruh. Sehebat apapun universitas, kalau tidak memiliki dana yang cukup tidak bisa. Tidak bisa dia seperti yang kita harapkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, UB saja punya di atas 1 triliun. Kemudian begitu juga ITB, IPB, dan seterusnya. Jadi kita memang harus punya komitmen, dan yang lebih lagi, bukan hanya betul-betul kita melakukan penguatan di bidang pendapatan Unila, tapi juga harus efisien. Harus efisien menggunakan keuangan itu gitu. Jadi saya ingin semua satu gelombang
bahwa kita di satu sisi kita lakukan penguatan pendapatan Unila, tetapi di sisi lain kita juga harus efisien menggunakan uang atau aset-aset Unila tadi. Saya kira itu. Setelah semua aset-aset itu berhasil dikelola kembali oleh Universitas Lampung, apakah ada pembangunan yang terdekat gitu Pak yang akan dilakukan? Oh iya, yang pertama tentu kita bersyukur di 2022 besok kita akan mulai membangun rumah sakit pendidikan ya. Karena sudah resmi, insya Allah kita dapat kucuran dana dari loan dari ADB itu 600 miliar. Dan kita punya rumah sakit yang paling canggih lah di Provinsi Lampung. Malah insya Allah rumah sakit itu tahan gempa begitu ya. Jadi kalau ada pasien di dalam ruangan tidak perlu dibawa keluar. Tetap ada di ruangan. Juga saya melihat desainnya begitu bagus, malah taman-taman itu ada di ruangan seputaran itu, jadi tidak membosankan bagi pasien. Jadi saya menyebutnya rumah sehat malah, bukan rumah sakit ya. Karena didesain begitu rupa, beda dengan rumah sakit yang lain. Kita doakan nanti di 2022 itu akan mulai pembangunannya. Dan di samping itu juga dalam waktu dekat insya Allah kita akan membangun Masjid Al-Wasi'i. Al-Wasi'i itu saya ingin berkapasitas paling tidak 7 atau 8 ribu orang. Sampai ke rumah dinas rektor nanti akan kita bangun. Dan mudah-mudahan itu bisa menampung mahasiswa baru ketika pertama kali masuk kan suka melakukan ospek atau apa PKKMB. ya kemarin itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan menampung jumlah mahasiswa di masjid itu. Jangan sampai mereka ketika propti itu sholat di lapangan penuh debu dan lain-lain, penuh kotoran. Saya ingin nanti di tahun depan mudah-mudahan mereka sudah bisa 8.000 orang itu sholat di Masjid Al-Wasi'i. Paling tidak di ujung jabatan saya lah di 2023 sudah ada masjid yang bisa menampung kapasitas mahasiswa 8.000 jamaah supaya tidak sholat lagi di lapangan ketika propti itu. Jadi itu dalam waktu dekat yang kita akan lakukan. Di samping tentu ada beberapa pembangunan yang akan kita teruskan. Kalau penguatan PNBP tadi terlaksana, terbukti, maka gedung-gedung yang ada sekarang yang belum dilanjutkan, misalnya di depan kita ada gedung ekonomi itu, kita akan lanjutkan pembangunannya, juga pertanian, kedokteran, hukum dan seterusnya, termasuk FISIP ya. FISIP nanti akan ada pembangunan kalau tidak salah 15 miliar. Jadi semua infrastruktur akan kita tuntaskan. Paling tidak di ujung jabatan saya sudah tidak ada lagi gedung-gedung yang mangkrak ya, karena kita sudah siapkan keuangannya. Saya kira itu. Jadi memang dapat dikatakan bahwa PNBP ini sangat mendukung kemajuan infrastruktur di Universitas Lampung ya Pak ya, makanya sangat diutamakan ya Pak. Betul. Ya. Lalu Pak, ada pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Apakah upaya yang akan dilakukan Unila untuk mempertahankan aset-aset yang nantinya telah dikelola oleh Universitas Lampung? Upaya seperti apa mungkin yang akan dilakukan? Ya tentu harus profesional ya, harus profesional. Kita ini kampus harus menjadi etalase, harus menjadi role model bagi publik luas bahwa Unila itu segala sesuatunya dilakukan secara profesional, efektif, efisien. Makanya kemarin saya mengambil langkah yang tidak populer juga ketika saya pertama jadi rektor. Saya merampingkan pegawai, kontrak, tendik utamanya. Karena begini Mbak. Hitung-hitungannya kalau mahasiswa itu kemarin kan sampai saat ini 30.000 mahasiswa, maka kita butuh dosen itu sekitar 1.500 orang, ya toh. Nah, butuh berapa tendiknya? Tenaga staf administrasi itu sepertiganya 500 orang. Nah, sekarang di Unila itu tendiknya hampir di atas 800 orang. Sebelum kemarin dipangkas itu mencapai 900 orang. Dan itu menghabiskan anggaran berapa? 30 miliar. Ya. Padahal sebetulnya cuma butuh 500. Kenapa ada 900? Kan ini terlalu gemuk gitu loh. Apalagi sekarang di zaman IT. Semua pekerjaan kita diambil alih IT ya. Berbasis TIK. Dulu di bendahara itu, di ruang bendahara berjejer orang. Ada beberapa orang kan yang mengentri macam-macam, kepangkatannya, kehadirannya, golongannya, dan seterusnya. Sekarang kan cukup satu orang saja. Loh, kenapa kita menambah pegawai begitu banyak? Ini sangat tidak efisien ya. Jadi kemarin kita adakan perampingan, dan mungkin nanti tahun depan juga kita adakan perampingan
hingga sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak kita lakukan pemborosan yang tidak perlu gitu. Jadi saya ingin lebih efektif dan efisien pengelolaan itu, profesional dan bebas KKN ya. Jadi dan itu harus dimulai dari pimpinan loh. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan bebas KKN, tetapi saya misalnya mengangkat keluarga saya juga masuk di Unila, itu nanti tidak mungkin sama antara ucapan dan perbuatannya. Jadi pemimpin buat saya siapapun nanti harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, gitu loh Mbak. Malah saya ketika habis dilantik sebagai rektor, saya pulang ke Banten, saya panggili keluarga saya kumpulkan, karena kan keluarga saya juga masih ada yang membutuhkan pekerjaan, belum bekerja kan, tapi saya kumpulkan, saya katakan ke mereka, kalian jangan pernah datang ke Unila meminta pekerjaan atau apapun, karena saya rektor. Ya sudah, selesai. Jadi kita selesaikan dengan keluarga kita, jangan sampai mengganggu kinerja kita, apalagi misalnya kita menumbuh suburkan KKN, tidak boleh. Itu mengganggu institusi kita yang mau kita besarkan. Jadi kita memang sedikit berkorban ya, termasuk untuk keluarga dan diri kita, demi kepentingan institusi. Saya kira itu. Baik Pak, kata-kata soal pemimpin harus sudah selesai dengan dirinya itu sangat betul. terngiang-ngiang di kepala saya gitu Pak, karena sangat bagus ya Pak ya. Baik pemirsa, setelah mendengar banyaknya prestasi yang telah diraih Universitas Lampung pada tahun 2021, rasanya saya dan sepertinya kita semua menjadi sangat optimis ya Prof, bahwa nantinya Universitas Lampung dapat mencapai target-target lainnya yang telah ditetapkan. Tentunya pemirsa penasaran kan dengan apa saja target-target tersebut? Oleh karena itu, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi.